Timnas Indonesia U20 terpuruk di Mandiri U20 Challenge Series. Indra Syafri akui blunder taktik, ada sinyal bahaya di Piala Asia 2025? Kekalahan beruntun Timnas Indonesia U20 di Mandiri U20 Challenge Series 2025 memicu berbagai reaksi dari publik sepak bola tanah air. Setelah tumbang 0-1 dari Yordania yang bermain dengan 10 orang sejak menit ke-17, skuad Garuda Muda kembali menelan pil pahit usai kalah 0-2 dari Suriah U20 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin malam, 27 Januari 2025. Tidak hanya soal hasil buruk, statistik permainan yang mengecewakan juga membuat alarm tanda bahaya berbunyi jelang Piala Asia U20 yang tinggal hitungan minggu. Pelatih Indra Syafri pun angkat bicara terkait performa tim dan mengakui adanya kesalahan taktik yang menjadi biang kekalahan. Dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Suriah, Indra Syafri secara terbuka mengakui bahwa ada kesalahan taktik yang membuat timnya kesulitan menghadapi lawan yang lebih terorganisir. Semua pemain saya pikir sudah bermain bagus, tetapi ada kesalahan-kesalahan secara taktikal yang membuat kami kebobolan 2 gol, ujar Indra. Gol pertama Suriah tercipta di menit ke-29 melalui sundulan Maj Manaf Ramadan yang memanfaatkan kelemahan lini pertahanan Indonesia. Gol kedua datang di menit ke-66 lewat tendangan bebas mendatar Anas Al-Hardan yang gagal diantisipasi kiper Ikram Al-Ghifari. Meski sempat mendapatkan peluang emas melalui Doni Tripamungkas dan Rizky Afrizal, Indonesia tetap gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Data pertandingan menunjukkan dominasi Suriah yang berhasil menciptakan 24 tembakan dengan 8 diantaranya tepat sasaran. Sementara Indonesia hanya mampu melepaskan 9 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang. Penguasaan bola juga menjadi catatan serius. Indonesia hanya menguasai bola 48%, sementara Suriah sedikit unggul dengan 52%. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat lawan-lawan berat seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman menanti Indonesia di grup C Piala Asia U20 2025. Indra Syafri menegaskan bahwa kekalahan ini justru memberikan gambaran penting untuk persiapan tim menuju turnamen utama. Kami akhirnya dapat gambaran mengenai kualitas yang akan dihadapi di Piala Asia nanti. Saya juga mendapatkan informasi bahwa Suriah pernah menahan imbang Uzbekistan di laga uji coba. Ini membuat kami harus pintar-pintar menentukan taktik agar bisa mencuri poin, jelas Indra. Salah satu evaluasi penting adalah bagaimana memperkuat lini tengah dan memperbaiki transisi permainan yang terlihat lemah selama 2 pertandingan terakhir. Tidak hanya dari dalam negeri, performa Timnas Indonesia U20 juga mendapat sorotan dari media Vietnam, Soha Ven. Mereka menyebut kekalahan beruntun Indonesia sebagai sinyal buruk jelang Piala Asia U20. Jika performa ini terus berlanjut, Indonesia hanya akan menjadi tim pelengkap di grup C, tulis media tersebut. Sindiran tersebut memicu reaksi dari netizen Indonesia yang berharap skuad Garuda Muda segera bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya. Tidak bisa dipungkiri, kekalahan ini memunculkan perbandingan antara Indra Syafri dan mantan pelatih Timnas U20, Shin Tae-yong. Publik menilai Shin Tae-yong memiliki strategi yang lebih disiplin dan efektif dalam menghadapi tim-tim kuat. Namun, Indra Syafri yang pernah membawa Indonesia juara Piala AFF U19 tetap mendapat kepercayaan dari sebagian pendukung yang berharap ia bisa mengulangi kesuksesannya. Indonesia masih memiliki 1 pertandingan tersisa melawan India pada 30 Januari 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Laga ini menjadi kesempatan terakhir bagi Garuda Muda untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bangkit dari keterpurukan. Kemenangan dalam laga ini tidak hanya penting untuk meningkatkan moral tim, tetapi juga untuk membungkam kritik yang semakin tajam. Indonesia U20 Ikram Al-Ghifari, Mufli Hidayat, Alvarezin Buffon, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Tony Firmansyah, Ahmad Zidan, Jehan Pahlevi, Arhan Kaka, Muhammad Ragil, Adriano Manuri. Suriah U20 Salameh, Hashim, Mamdouh, Omran, Ahmad, Anas, Ahmad M, Halid, Homam, Reza, Manaf. Kekalahan dari Suriah dan Yordania menjadi tamparan keras bagi Timnas Indonesia U20. Namun, dengan evaluasi yang tepat dan semangat juang yang tinggi, harapan untuk tampil kompetitif di Piala Asia U20 masih terbuka lebar. Mampukah Indra Syafri membawa Garuda Muda bangkit dan memberikan kejutan di Piala Asia? Atau justru terpuruk dan menjadi bulan-bulanan lawan? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Satu yang pasti, seluruh mata pendukung sepak bola Indonesia kini tertuju pada pertandingan melawan India dan langkah selanjutnya di Piala Asia U20 2025.